Oke, halo, halo, halo. Oke, di video kali ini saya mau coba untuk bermain PUBG lagi di handphone kentang lainnya. Dan di sini saya menggunakan handphone dengan nama Redmi 4A. Nah, bisa kalian lihat di sini tampilannya juga sudah berubah karena di sini saya menggunakan custom ROM Google Experience 10 dengan base Android adalah Android 10, yaitu Android Key. Dan di sini kalian bisa lihat RAM yang saya gunakan di HP ini adalah RAM-nya itu hanya 2 GB. Sedangkan untuk minimum sistem yang digunakan untuk PUBG Mobile adalah 2 GB. Jadi kemungkinan untuk downloadnya itu bisa. Lalu di sini kondisi handphone saya belum pasang untuk modul magis apapun, dan di sini saya cuma pasang modul untuk internal audio saja. Nah, setelah kalian install magis atau root lainnya dan menggunakan custom ROM, kalian masih belum bisa menggunakan untuk performa yang kalian inginkan atau untuk kalian bermain PUBG Mobile dengan lancar, karena ada pembatasan untuk nilai frekuensi prosesor kalian. Nah, di sini bisa kalian lihat saya membuka PUBG Mobile sebelum saya pasang untuk thermal mode saya. Di sini saya hanya mendapatkan angka 1,2 GHz atau sekitar 1200 MHz. Dan untuk bermain PUBG Mobile ini mungkin bisa dibilang kurang mumpuni ya, karena nanti kalian akan mendapatkan frame drop di mana-mana. Jadi kita coba dulu, barangkali nanti ini bisa naik hingga 1,4 GHz. Saya nggak akan pasang untuk config-nya. Ternyata ini masih di angka 1,2 GHz. Dan bisa kalian lihat PUBG-nya sangat berat sekali ya. Ini karena kendala RAM kalian yang hanya 2 GB. Jadi RAM handphone ini hanya menggunakan RAM dengan 2 GB. Oke, malah turun ke 1 GHz. Jadi di sini kita langsung pasang aja ya. Karena saya belum ada filenya, saya download dulu. Untuk link downloadnya semua ada di kolom deskripsi. Sebentar, kita tunggu dulu. Untuk cara downloadnya kalian bisa lihat di video ini. Ini adalah salah link. Oke, saya salah link dan saya paste lagi. Sebentar. Oke, sudah saya paste dan ini sudah masuk di linknya. Jadi link ini adalah link yang sekiranya banyak iklannya. Saya nggak tahu siapa yang ngupload, tapi katanya sih untuk menjaga email saya biar nggak kepublis, karena beberapa hari yang lalu email saya sempat kena tracking. Jadi mau nggak mau saya harus menggunakan cara seperti ini. Oke, kalian perhatikan ya, jika kalian klik tombol generate link atau get link, lalu kalian diarahkan ke tab lain, kalian langsung back aja dan kembali ke tab yang semula. Dan di sini saya udah masuk di halaman downloadnya. Di sini untuk filenya tidak ada password dan lain-lain, jadi kalian cukup simak aja untuk cara downloadnya. Atau kalau kalian misalnya sudah tahu, kalian bisa skip aja. Oke, saya close dulu. Di sini saya menggunakan Root Explorer ya. Untuk kalian yang belum terbiasa menggunakan Root Explorer atau dengan file manager yang lain, kalian nggak masalah menggunakan file manager tersebut. Karena di sini saya terbiasa menggunakan Root Explorer, jadi saya menggunakan Root Explorer. Sebelum kalian pasang filenya, kalian masuk ke folder root, vendor, dan lalu masuk ke etc. Dan di sini kalian cari file yang bernama thermalengine.conf ya. Jadi bukan config tapi tulisannya conf. Kalian paste aja, kalian pindahkan dulu file bawaan handphone kalian, karena di sini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan atau misal kalian gagal pasang, kalian bisa mengembalikannya seperti semula.
Jadi di sini saya sudah backup dan saya langsung ke folder download tadi. Dan sebelum kalian pasang, kalian rename dulu. Di belakang file itu ada namanya txt, kalian hapus aja sampai hanya ada tulisan conf. Dan setelah itu kalian cut, kalian masuk ke folder etc lagi. Setelah kalian masuk ke folder etc, kalian pastekan aja. Setelah kalian paste, tahan file tersebut dan kalian ubah permissionnya menjadi rwrr. Ini penting ya, jadi kalau kalian nggak rubah file itu, kalian akan mendapatkan corrupt file. Oke, di sini udah selesai dan kita restart saja HP-nya. Oke, sembari menunggu restart, kalian mungkin nanti akan bertanya untuk HP yang lainnya bisa atau enggak. Kalian bisa kirimkan file-file kalian, atau kalian bisa kirimkan file thermal.config-nya itu melalui email saya. Jadi kalian kirimkan dengan nama device handphone kalian itu apa dan base ROM yang kalian pakai itu apa, karena beda custom ROM, beda ROM itu beda untuk pengerjaannya. Jadi kalian email aja, nanti email saya tulis di kolom deskripsi juga. Oke, saya tunggu bootingnya dulu. Oke, sudah menyala dan kita lihat dulu di GPU float. Kalian bisa perhatikan saya mendapatkan frekuensi 1,4 GHz atau sekitar 1400 MHz. Dan di sini saya mau coba sekalian untuk record gameplaynya, apakah mampu dengan RAM 2 GB. Jadi di sini saya record juga. Sepertinya agak berat, tapi saya mau coba juga karena saya penasaran. Dan bisa kalian lihat untuk CPU-nya masih belum turun dan masih di angka 1400 MHz. Oke, sembari loading ini, jadi saya mau jelaskan juga untuk cara kerjanya adalah jika suhu dari CPU kalian itu mencapai 60 derajat Celcius, maka clock speed akan otomatis turun ke angka 1200 MHz. Dan jika kalian tidak menggunakannya untuk bermain game, maka suhu akan dipertahankan ke 47 derajat Celcius. Dan itu sangat efektif sekali ya. Jadi untuk yang kalian gunakan ini nanti, ini bekerja sesuai dengan keinginan kalian. Jadi jika kalian menggunakannya untuk game, jadi nanti akan otomatis mengoptimalkan kinerja prosesor. Tapi kalau kalian hanya menggunakan untuk sosial media saja, nanti dia akan mengoptimalkannya untuk pendinginan prosesor kalian. Dan ini saya dapatkan dari base config yang ada di iPhone 5 dan iPhone 6. Oke, ini udah di lobby dan saya juga mengaktifkan screen recorder. Dan kalian bisa lihat di sini saya tidak menggunakan config atau active.sav untuk game PUBG-nya. Jadi ini masih ori bawaan dari game PUBG-nya sendiri. Nah, setelah ini oke, saya mau coba untuk gameplay klasiknya juga. Oke, mungkin ini karena screen recordernya terlalu berat, mungkin saya akan mengurungkan niat untuk merekam layar dan audio internalnya juga. Dan ya, kita sudah masuk di gamenya. Kalian bisa lihat betapa beratnya karena masih ke rendering ya. Oke, mungkin nanti saya matikan aja untuk screen recordingnya.
Dan untuk pengaturan game PUBG-nya di sini saya menggunakan gyroscope scope on ya. Jadi kenapa kok saya menggunakan custom ROM pixel experience, karena tidak ada bug untuk gyroscope-nya juga. Dan itu sangat berguna sekali untuk player PUBG Mobile. Oke, di sini sudah saya matikan dan ya bisa kalian lihat ini udah lancar sekali. Oke, jadi jika kalian punya handphone seperti yang saya punya ini, jadi kalian nggak usah keburu jual dan cari HP dengan spesifikasi yang tinggi dulu. Kalian bisa bersabar dengan menggunakan cara ini. Jadi kalian masih bisa bermain dan menabung juga untuk membeli handphone yang lebih bagus lagi. Dan untuk renderingnya, jadi saya juga dapat info dari PUBG Mobile melalui email. Untuk Snapdragon 425 ini mereka mengoptimalkan untuk LOD-nya atau Long Object Distance, dan bisa kalian lihat untuk renderingnya itu dibatasi oleh jarak. Jika jarak kalian terlalu jauh, maka untuk renderingnya akan menjadi low sekali. Kalian bisa lihat rumput-rumputnya tadi, dan sekarang jika jaraknya udah dekat, rumput-rumput itu akan terlihat dengan jelas. Tapi kalau misalnya jaraknya terlalu jauh, maka akan tidak terlihat. Oke, di sini saya cari senjata dulu. Oke, sudah dapat M16. Oke, saya melihat orang berlarian. Saya bunuh dulu. Oke, dapat kill 1. Saya mau looting dulu. Dan mungkin nanti jika video ini terlalu... Oke, saya mati. Oke, jadi kalau misalnya video ini terlalu panjang, kalian bisa download dulu video ini dan menontonnya di lain waktu. Karena saya juga bingung, kalau mau cut juga nanti kalian tidak percaya. Jadi kalian download aja dan kalian saksikan di rumah. Dan untuk CPU-nya lagi, kita cek lagi. Di sini frekuensinya langsung turun. Jadi jika kalian tidak menggunakan untuk game, kalian akan mendapatkan frekuensi yang rendah untuk optimasi baterai kalian. Jadi untuk video saya sekian dan terima kasih. Untuk support dan lain-lain, saya ucapkan terima kasih ke Bali. Oke. Bye.